Hai Mam, awalnya saya mengira bahwa intermittent fasting ini hanya soal jam makan saja. Tapi ternyata setelah saya jalani, tanpa saya sadar pola makan saya juga ikut berubah. Misalnya, saya lebih cepat kenyang. Bukan karena saya membiasakan makan sedikit ya Mam, tapi saya makannya sudah lebih santai atau pelan-pelan. Saya mendahului dengan minum air 1 gelas dulu, kemudian mengunyahnya pelan-pelan. Saya seperti menikmati apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya. Jadi sudah nggak lagi buru-buru gitu dalam soal makan. Ya, pelan-pelan saya kunyah, saya nikmati, saya bersyukur dengan apa yang sudah saya jalani dan Tuhan beri kemampuan kepada saya untuk saya menjalani ini dengan baik. Yang saya rasakan adalah saya merasa lebih cepat kenyang sebelum porsi makan saya selesai atau habis. Kemudian saya juga tidak ngidam yang berlebihan atau menginginkan sesuatu yang berlebihan ya Mam. Dulu di awal saya biasanya nanti di jam buka puasa saya pengen makan ini, saya pengen makan itu, atau saya pengen ngemil ini, saya pengen ngemil itu. Nah, di minggu ketiga yang saya jalani ini, saya lebih merasa lebih kalem, lebih nggak ngerangsang, orang Jawa bilang kepengen ini kepengen itu. Jadi lebih, kalau saya pengen ya saya makan. Saya merasa sudah lebih tenang dalam menjalani intermittent fasting di minggu ketiga ini. Tidak lagi merasa bahwa berat atau saya nggak lagi kelaparan yang berlebihan. Lapar sih, tapi saya masih bisa tahan, saya masih bisa jalani gitu dengan kiat-kiat yang sudah saya pelajari selama ini tentang tubuh saya. Ketika saya mulai lumayan lapar, saya minum air lemon mungkin, atau minum air teh, atau kopi, no gula ya. Jadi saya bisa mengatasi itu dengan minum air hangat. Intinya saya udah lebih sadar dengan diri saya sendiri, nggak ngebut dalam makan dan nggak kepengen apapun yang terlalu berlebihan gitu. Jadi semuanya secukupnya. Kemudian saya juga lebih pilih-pilih makanan karena perut saya mudah kenyang sekarang. Jadi saya mulai memilah apa yang harus masuk ke dalam tubuh saya, mana yang lebih penting. Kalau dulu di awal saya memang merasa bahwa saya harus makan nasi lebih banyak supaya saya kenyang. Tapi setelah saya jalani, ternyata nasi tidak membuat rasa kenyang itu tahan lebih lama. Justru ketika kita makan protein banyak, sayur banyak, itu membuat kita kenyang jauh lebih lama. Dan tubuh kita nggak bergejolak gitu, kayak nggak kelaparan. Juga minuman-minuman manis itu juga membuat kita semakin haus dan semakin lapar, pengen ini, pengen itu gitu. Nah, ketika saya buka puasanya udah benar dengan makan protein yang banyak, minum cukup air, kemudian sayurnya juga cukup, saya tidak terlalu kuat makan nasi sekarang. Ya, mungkin dengan 4-5 sendok itu cukup buat saya. Dan saya tahan kenyang sampai di jam cemilan saya. Kadang saya malah lupa nyemil, ya. Jadi mungkin saya pakai itu untuk makan malam. Di makan malam saya sudah terbiasa sekarang mengurangi sangat banyak nasi, ya. Mungkin kalau saya lagi kenyang saya ganti dengan karbo yang lain, seperti mungkin ubi rebus, pisang rebus, kemudian ada proteinnya, yang penting ada buah, ada sayur, ya. Jadi lebih tahu apa yang harus masuk ke dalam tubuh dan mana yang nggak
boleh masuk ke dalam tubuh gitu. Nggak sempat nyemil bahkan karena perut kita tenang, nggak bergejolak, lebih kenyang gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya pikir, bahkan ketika saya nggak makan malam pun saya masih kenyang. Tapi saya nggak mau seperti itu ya Mam, takutnya nanti malam saya kelaparan. Jadi di malam saya mungkin hanya mengurangi karbo. Kadang saya nggak makan karbo sama sekali, saya ganti dengan makan protein dan makan buah serta sayur, itu saja. Selanjutnya saya juga merasa bahwa saya lebih mendengarkan tubuh saya. Artinya tubuh itu pintar Mam. Ketika kita sudah membiasakan diri dengan makanan yang sehat, minuman yang sehat, kita ketika kita mau makan yang lain tuh kayak tubuh kita menolak. Ya, enak loh sekarang saya makan makanan yang terlalu banyak minyak. Enak juga saya minum minuman yang terlalu manis. Jadi saya sekarang lebih ke yang sehat gitu, karena tubuh saya sendiri sudah menolak gitu. Jadi begitu juga karbo yang terlalu banyak, perut saya rasanya penuh gitu, jadi ngerasa kekenyangan. Itu makanya saya katakan bahwa saya sekarang ini lebih mendengar tubuh saya. Jadi tubuh saya ini butuhnya apa. Jadi Mam, ternyata di minggu ketiga ini kita sudah pintar tubuhnya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Buat Mams yang masih memulai dan merasakan apa yang saya rasakan kemarin-kemarin ini, teruskan saja Mam. Lanjutkan saja. Karena nanti tubuh kita juga akan mengatur dirinya sendiri. Jadi dia punya radar atau punya kemampuan untuk mengatur apa yang kira-kira bisa masuk ke dalam tubuh kita dan tidak. Buat Mams yang baru mulai atau baru mencoba, semangat. Mams gak sendiri, saya juga sudah mengalami itu. Dan hal yang seperti ini, terlihat damai, terlihat tenang ini, saya rasakan di minggu ketiga justru. Di minggu kedua saya masih sering ngerasain seperti minggu yang pertama, walaupun sudah tidak terlalu ya. Tapi di minggu ketiga ini saya sudah sangat-sangat nyaman di sini. Buat Mams yang ingin bertanya, sekali lagi silakan Mams komen, like, subscribe supaya saya bisa tahu Mams yang membutuhkan jawaban atas setiap pertanyaan saat memulai intermittent fasting ini, supaya kita juga sama-sama menua dengan sehat dan hidup lebih teratur. Terima kasih untuk semuanya Mam, and see you.